Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi teman-teman bersama Car Vlog Diones Channel. Sekarang kita lagi ada di Palembang. Ini lagi ada di Jalan Lingkar Selatan ya teman-teman. Ini habis keluar dari gerbang tol Jakabaring. Tapi ini kita yang ke arah kiri ya teman-teman, ke arah Musi 2. Kalau yang ke arah kanan itu bisa ke daerah Pelaju, ke Jakabaring Sport City ya teman-teman. Ini sebenarnya kita tujuannya sih mau ke Pelaju, cuman kita ngikutin arahan Mbak Google ini lewatnya lewat sini ya, kita ikutin aja. Insya Allah kita nanti akan melewati jalur atau rute Kertapati ya teman-teman. Ini rute legendaris, rute lama ya teman-teman kalau mau ke Palembang. Di depan itu perempatan Keramasan ya teman-teman. Cuman yang untuk yang ke arah Musi 2 itu udah dibuat flyover. Ini kita kalau yang mau ke kanan atau ke kiri, kalau ke kanan ke Kertapati, ke kiri ke arah Indralaya, Prabu Mulih, juga arah ke gerbang tol Keramasan ya teman-teman. Itu yang tol ke arah Lampung. Lurus ke depan arah ke Musi 2, arah ke Bandara Jambi ya teman-teman. Itu lewat atas, yang ke kanan atau ke kiri lewat bawah sini ya teman-teman. Tujuan arah kita ke Kertapati, jadi kita beloknya ke kanan ya teman-teman. Kita melalui jalan Kimarogan. Nama Kimarogan itu diambil dari salah satu penyebar agama Islam di daerah Kertapati sini ya teman-teman. Namanya itu sebenarnya Kiai Muara Ogan ya teman-teman. Cuman jadi disingkat Kimarogan. Nanti di ujung Kertapati ini, setelah stasiun itu nanti kita nyeberangi ini ya teman-teman, Sungai Ogan ya teman-teman. Nanti kita melewati jembatan Sungai Ogan. Dulu sebelum ada flyover, wah tempatnya macet ini di sini nih teman-teman. Akhirnya udah sekian lama nggak lewat jalan ini ya teman-teman. Biasanya kalau mau ke Palembang itu, kalau saya lewatnya itu tadi Musi 2, arah Musi 2 ke arah bandara itu. Nanti beloknya melalui jalan Prameswara itu ya teman-teman. Atau yang ke kanan tadi melalui Jakabaring, jalan Jakabaring sana. Langsung lurus ke kota ya teman-teman. Ini tadi kita kan rencana mau ke Pelaju. Sebenarnya lewat Jakabaring juga bisa ya teman-teman. Cuman kita di Pelajunya itu nanti kita tempatnya belum begitu tahu, jadi kita ngikutin ini petunjuk Mbak Google ini, Google Map. Zaman saya kecil, zaman sekolah itu kalau ke Palembang akses satu-satunya menuju kota itu ya lewat jalan Kertapati sini ya teman-teman. Tapi ada yang beda sekarang. Kalau dulu masih banyak bus kota ya teman-teman, sekarang kayaknya udah nggak ada lagi bus kota, tinggal angkotnya ini aja. Karena kalau dulu kita naik angkutan umum itu, kalau nggak sampai ke terminal Karyajaya, kita berhentinya ya di Kertapati ini, nanti nyambung lagi angkot atau bis yang ke terminal Karyajaya. Nah, masalahnya sekarang Karyajayanya juga kayaknya udah nggak dipakai lagi ya teman-teman. Sekarang ini bis-bis ini yang jurusan antar kota itu jarang ya teman-teman, udah nggak ada lagi. Ada pun udah nggak masuk terminal lagi. Kebanyakan sekarang travel ya teman-teman. Nah kalau untuk bis-bis yang antar provinsi itu biasanya naik dan menurunkan penumpang itu langsung dari agen ke agen ya teman-teman. Jadi nggak
kebanyakan terminal di Sumatera Selatan ini udah nggak berfungsi lagi. Kalau yang lainnya di jalan ini masih terasa sama kayak dulu ya teman-teman. Yang pasti ramai jalan ini dan padat. Yang pasti nanti di persimpangan pasar itu sering macet ya teman-teman. Kalau di sini biasa macet karena gara-gara ada orang hajatan ya teman-teman. Alhamdulillah yarhamukallah. Sama ada satu ciri khas di sini yang nggak hilang sampai sekarang. Kalau kita buka kaca mobil ini, baunya ciri khas sekali ya teman-teman. Bau pabrik karet itu. Pabrik karet dari dulu sih, dari zaman saya kecil. Saya dulu pernah PKL di Palembang ini. Pokoknya dulu di PKL itu saya tinggalnya jauh, malahan di dekat SMA Negeri 3 sana. Masih terasa baunya dari daerah sini. Dari kalau nggak salah dari Simpang Sungki itu ya teman-teman, pabriknya belok ke kanan itu. Kata orang sih bau duit, tapi kalau kita ya baunya gimana gitu. Sama kayak di Prabu Muli itu, walaupun jauh tapi kalau pagi-pagi itu mungkin ke bawah angin ya, bau apa, pabrik kertas PT Tel itu baunya sampai ke Prabu Muli itu. Tapi karena udah familiar sama baunya, apalagi orang sini, kalau nggak ada bau gitu malah nggak ada ciri khasnya. Biasa dulu Kertapati ini terkenal katanya daerah Texas. Tapi kalau menurut saya sih sama aja. Di semua daerah ya pasti ada itu apa namanya, daerah-daerah yang kehidupannya keras gitu kan. Sama kayak saya tinggal di Prabu Muli. Dulu saya besar-besar di Mangga Besar. Itu katanya Mangga Besar daerah Texas. Daerahnya keras. Ya karena kita udah familiar tinggal di sana ya biasa-biasa aja sih. Nah di depan ini persimpangan pasarnya ya teman-teman, pasar Sungki. Kalau nggak salah yang ke kanan itu tempat pabrik karetnya teman-teman, masuk ke dalam sana. Di sini pasti macet teman-teman. Ya ada lampu merahnya sini, jadi ngatur sendiri. Ingat saya dulu di sini ada bapak-bapak pakai pakaian polisi gitu, ngatur lalu lintas di sini, tapi bukan polisi sih kayaknya, memang pakaiannya aja pak, pakai baju polisi. Nggak tahu sekarang masih nggak itu bapak itu. Selain ini daerah pasar, di depan sana maju ya kurang lebih 100 meter itu sebelah kiri stasiun ya teman-teman, stasiun besar itu, stasiun Palembang, tepatnya di Kertapati. Karena mentok ya teman-teman, di ujung stasiun itu udah Sungai Ogan itu. Kalau zaman dulu saya kalau kemalaman naik angkutan umum, naik bus gitu, kalau udah di atas jam 5 pasti naiknya dari sini. Ada satu mobil bis jurusan Prabu Muli itu yang masih setia nungguin penumpang itu di sini, di sebelah kanan ini, di daerah Kertapati sini ya teman-teman. Zaman dulu belum banyak travel, apalagi bus Damri belum ada dulu. Nah itu ya teman-teman, sebelah kiri itu stasiun besar, stasiun Palembang, stasiun Kertapati. Di persimpangan jalan masuk ke stasiun ini juga
rame ya teman-teman. Kadang-kadang orang juga muter yang dari jembatan itu muter balik di ujung jembatan itu ya teman-teman, makanya pasti rame jalan sini, padat. Itu tempat seperti stasiun. Ya kita harus sabar di jalan macet kayak gini, namanya di kota besar ya. Di kota kecil aja kalau pas rame ya macet. Udah mau maghrib ini, padahal acaranya ini pada maghrib. Ada stasiun yang sebelah kiri, stasiun Kertapati. Itu stasiun iya apa yang di situ kan? Iya. Banyak stasiunnya dong. Lewat ke situ. Kanan kayaknya. Bikin lama karena memang keluar masuk stasiunnya itu ada di ujung jembatan ini tadi ya teman-teman, jadi ya gitu, jadi numpuk kendaraan. Ini kita berada di jembatan yang melintasi di atas Sungai Ogan ya teman-teman. Sungai Ogan ini juga ngalirnya ke Sungai Musi. Kalau di daerah Pali itu yang melintas Sungai Lematang ya teman-teman. Nah kalau Sungai Ogan ini dia melintasinya dari daerah Batu Raja gitu, Kayu Agung sampai Indralaya. Makanya kalau di Batu Raja itu Komering Ulu, Ogan Komering Ulu. Kalau di Kayu Agung, Ogan Komering Ilir. Ke Ilir lagi sampai ke Indralaya, makanya Indralaya masuk di Kabupaten Ogan Ilir. Udah mulai gelap ini teman-teman, karena udah masuk waktu maghrib. Qadarullah kita masih di jalan ini, kayaknya kita telat sampai ke acara ini. Qadarullah kita berangkatnya udah habis duhur sih sebenarnya. Bahkan tadi rencananya sih mau habis asar. Waduh, sampai sini mungkin ya orang udah kelar acaranya. Mestinya tadi berangkatnya sebelum duhur. Sebelum duhur udah berangkat, biar nggak apa-apa sholat di jalan, sekalian di jamak di qashar. Ya qadarullah. Syukur alhamdulillah kita masih dikasih keselamatan ya teman-teman, sampai ke Palembang. Udah sampai muter-muter di Kertapati, malahan ini kita mengarah ke arah Pelaju ya teman-teman. Nanti jalan ini mentok di perempatan Simpang Pamor ya teman-teman. Di situ nanti yang ke kiri ke arah kota, ke Jembatan Ampera, ke kanan itu kembali ke Jakabaring. Nah yang lurus itu nanti ke Pelaju ya teman-teman. Nggak tahu kenapa simpang itu disebut Simpang Pamor. Saya taunya ya gitu, kalau naik angkutan gitu, Simpang Pamor, turun Simpang Pamor. Tapi sejarahnya disebut Simpang Pamor nggak tahu, apa ada toko namanya Pamor atau apa gitu kan. Teman-teman ada yang tahu, tulis di kolom komentar itu. Kenapa disebut simpang ke arah Pelaju itu Simpang Pamor. Kalau di kota besar nih semakin malam semakin rame ya teman-teman. Terus lurus ke Jalan Jembatan Ogan, Jalan Kiai Haji Wahid Hasyim. Jalan Kiai Haji Wahid Hasyim. Kalau dulu satu-satunya jembatan yang
Untuk penyeberang ke kota yang menyeberangi Sungai Musi itu cuma ada satu jembatan Ampera itu ya teman-teman. Kalau sekarang udah banyak sih, ada berapa? Musi ada 6 apa? Cuman saya yang tahu itu Musi jembatan Ampera, jembatan Musi 2, jembatan Musi 4 yang dari arah Pelaju itu, yang daerah dari seberang hulu ke seberang hilir ya teman-teman. Tetap di Jalan Lintas Sumatera sejauh 1,5 km. Kalau yang lain belum pernah dicoba selain jembatan itu ya teman-teman. Kalau jembatan yang jadi ikon di jalan tol Palembang Kayu Agung itu jembatan Sungai Ogan ya teman-teman, yang di seberangin itu Sungai Ogan. Mungkin kalau yang arah ke Jambi ya teman-teman, itu nanti yang menyeberangi Sungai Musi, tol Palembang Betung mungkin. Mulai agak lancar ini jalannya. Ada perubahan sih di daerah ini ya teman-teman. Udah banyak yang berubah kayaknya. Ya, kalau saya sih udah jarang masanya lewat sini. Biasa lewat Musi 2 atau lewat Jakabaring ya teman-teman. Depan ini simpang KB 7 Ulu. Ke kiri itu kalau dulu sih itu ke terminal 7 Ulu ya teman-teman. Zaman saya kecil itu terminal bisnya itu ada di bawah jembatan Ampera. Kalau sekarang terminalnya kan terminal Karyajaya. Dulu waktu terminalnya aktif digunakan, sering sih beraktivitas naik turun kendaraan umum dari terminal itu. Ini udah nggak jauh lagi kita nyampe di Simpang Pamor. Paling sekitar 800 meter lagi ya teman-teman. Oke teman-teman, sampai sini dulu jalan-jalan kita untuk episode di Kertapati ya teman-teman. Terima kasih udah ngikutin perjalanan kita kali ini. Ketemu lagi di video-video car vlog selanjutnya ya teman-teman. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.